Yo guys, pada hari ini kita akan mereview sebuah PC yang merupakan sebuah daily driver saya yang saya pakai sehari-hari. Saya biasa pakai untuk bermain game casual ataupun game AAA yang ada di PC saya. Selain itu saya juga pakai untuk kerja dan produktivitas. Dengan budget 8 jutaan saja, spek seperti apa sih yang akan kita dapat di tahun 2024 ini? Ya, untuk komponen yang pertama ada CPU. Di sini kita akan memakai kubu biru ya teman-teman, yaitu Intel i3 Gen 12. Nah, kenapa kita memakai i3 Gen 12? Yaitu karena merupakan ini adalah prosesor dengan rajanya CPU budget ya teman-teman ya, dengan harga yang hanya sekitar di 1 jutaan kecil. Itu yang lengkap ya dengan HSF dan box. Atau kalau teman-teman pengen lebih murah lagi 100.000 atau 200.000, teman-teman bisa mengambil yang versi tray-nya, yang dimana itu lebih murah, selisih 100 atau 200 ribuan. Nah, untuk performanya juga ini tidak terlalu mengecewakan teman-teman. Ini dia cache-nya sudah 12 MB dan clock-nya ini up to 4,3 GHz saat turbo boost ya. Dan litografinya udah Intel 7. Untuk core-nya ada 4, yaitu semuanya performance core. Lalu ada 8 thread dengan TDP yang cukup rendah di sekitar 58 watt, dan misal turbo boost itu di 89 watt. Dan juga teman-teman jangan lihat ini prosesor i3 bakal lemah gitu ya dibanding i5 atau i7, i9. Informasi aja buat teman-teman bahwa i3 Gen 12 ini itu sedikit lebih kencang daripada i9 9900K. Coba teman-teman bayangkan, itu i9 sekarang sudah bisa disalip performanya oleh i3 Gen 12, dan dia juga bisa disupport oleh RAM DDR4 up to 3200 MHz atau DDR5 up to 4800 MHz teman-teman. Lalu lanjut untuk motherboard ya teman-teman. Di sini kita juga memakai motherboard budget dikarenakan memang budget kita cukup pas-pasan ya, mentok di sekitar 8 jutaan. Maka juga kita memakai motherboard yang cukup budget kali ini, yaitu dari ASRock H610M di harga sekitar 963.000. Saya dapat di marketplace online. Di sini dia sudah support M.2 NVMe untuk key point-nya. Lalu juga sudah support PCIe Gen 4. Lalu ada 4 USB 3.2 Gen 1, 2 di belakang dan 2 di depan. Seperti itu teman-temannya. Untuk desainnya sangat basic. Cuman kenapa saya pilih ASRock ini, selain harganya cukup murah, di sini untuk dari power pass-nya ya, dia sudah ada sekitar 7 buah seperti itu teman-teman. Ini cukup banyak sehingga bisa menjamin kestabilan listrik. Kenapa nggak pakai seri B bang? Nah, untuk yang seri B ini kita bisa saja ya pakai di i3 akan, tapi memang budgetnya akan sedikit lebih bengkak. Dan juga kita kan hanya memakai i3 yang dimana itu TDP-nya di bawah 100 watt, sehingga chipset seri H itu sudah lebih dari cukup ya teman-teman. Dan juga untuk ASRock H610 ini juga sudah support nanti sampai Intel Gen 14. Ini cukup feature proof ya bagi teman-teman yang mungkin merasa performa i3 Gen 12 ini kurang, bisa nanti di upgrade seperti itu teman-teman. Untuk desainnya seperti ini, cukup basic lah ya, seperti motherboard H610 pada umumnya. Lanjut kita ke power supply. Nah, untuk power supply ini saya pakai yang agak mahal dikit teman-teman ya, cukup high end,
tetapi saya dapat partnya bekas teman-teman ya. Untuk PSU nya ini saya cukup beruntung, dari marketplace Facebook saya temukan Be Quiet Pure Power 9700 watt, dan ini sudah modular teman-teman, serta di sertifikasi 80 plus silver untuk PSU ini sendiri. Ini saya dapat di marketplace itu harganya sekitar 550.000 kalau nggak salah teman-teman. Sedangkan harga barunya kita bisa lihat teman-teman, ini di sekitar 1,5 jutaan ya. Jadi saya cukup beruntung lah kemarin bisa nemuin ini. Dan juga kapasitas powernya ini di sekitar 700 watt teman-teman. Ini jadi cukup feature proof juga. Misalkan teman-teman ingin memakai VGA atau graphic card yang cukup high end seperti itu ya, yang membutuhkan daya yang cukup lumayan besar seperti itu teman-teman. Ini sudah capable sekali lah untuk PSU ini teman-teman. Dan juga dia secara build quality dan desain ini juga sudah lumayan ya, sudah cukup bagus. Be Quiet juga merupakan merek terkenal untuk per power supply-an ya, karena kita harus memakai power supply yang berkualitas teman-teman, karena ini merupakan jantung dari PC kita seperti itu. Jangan sampai kita memakai PSU yang murah demi menekan budget dari rakitan PC kita, kan tetapi nanti 1 tahun atau 2 tahun itu sudah rusak. Dan juga kalau kita pakai yang bagus itu untuk tegangan listriknya juga pasti lebih stabil nanti ke komponen-komponen PC kita yang lainnya, sehingga harapannya komponen PC kita bisa awet juga ya, bisa dipakai dalam jangka panjang seperti itu teman-teman. Nah, lanjut untuk bintang kita pada rakitan PC kali ini, yaitu Galax RTX 3060 Ti One Click OC. Nah, untuk VGA ini saya juga dapat bekas ya teman-teman ya, dari seorang teman. Ini dia juga pemakaian bekas gaming dan juga masih garansi teman-teman, makanya saya berani ambil dan sudah bisa dipastikan tidak bekas mining. Yang dimana sama-sama teman tahu bahwa RTX 3060 ini agak rawan yang bekasnya untuk bekas mining ya teman-teman ya, karena saat tahun 2021 saat harga Bitcoin tembus 1 miliar itu miner berbondong-bondong memborong VGA ini seperti itu teman-teman. Dan karena ini pemakaian teman saya sendiri, saya juga bisa memastikan ini bekas gaming saja seperti itu teman-teman. Untuk desainnya seperti ini dari Galax. Nah, ini untuk desain fan-nya, dia 2 fan berukuran 9 cm. Untuk backplate-nya dia sudah dari aluminium alloy. Dan ini yang saya suka dari Galax ini, dia backplate atasnya ini tidak full tertutup teman-teman ya, ada mesh-nya gitu, ada yang bolong-bolongnya teman-teman, sehingga untuk sirkulasi udara ini sedikit lebih bagus ya daripada yang full tertutup seperti graphic card yang model lawas seperti RTX 20 series sama GTX ya. Dikarenakan memang untuk seri 30 ini cukup panas ya teman-teman ya, terkenalnya ya, sehingga beberapa produsen graphic card itu membuat desain backplate yang mesh seperti ini, sehingga bisa menurunkan suhunya teman-teman ya. Seperti ini desainnya. Untuk airflow-nya jadi dia ngambil dari bawah dan akan dibuang ke atas teman-teman, seperti itu. Dia juga sudah disupport dengan software Extreme Tuner dari Galax. Ini bisa teman-teman kontrol di HP ya. Dan untuk performanya dengan DLSS on, ini kita bisa lihat ada beberapa game AAA ya, ini yang dicoba oleh Galax sendiri. Dan nanti kita akan coba ya teman-teman ya, apakah performa dari 3060 Ti ini untuk pemakaian gaming rata kanan 1080p akan memuaskan seperti itu teman-teman. Untuk percobaan yang dicoba Galax sendiri ini ada Call of Duty, Cyberpunk, Fortnite, Minecraft, lalu Watch Dogs yang Legend. Dia sudah VRAM-nya 8GB, GDDR6 dan busnya 256 bit ya teman-teman. Sudah support OC juga.
Untuk spesifikasi teknisnya, ini CUDA core-nya di 4864 dengan bus clock sampai 1665 MHz. Lalu ada fitur one click OC. Lalu untuk memori speednya 14 Gbps ya, VRAM-nya 8 GB. Lalu untuk memori busnya 256 bit, bandwidth-nya di sekitar 448 GB per second, dan sudah PCIe 4 teman-teman. Ya, mungkin seperti itu saja untuk yang VGA-nya. Kita lanjut untuk komponen lainnya teman-teman ya. Nah, lanjut teman-teman, untuk menjinakkan i3 Gen 12 ini sebenarnya HSF saja sudah cukup, tapi berhubung saya membeli prosesor yang tray, nah ini terpaksa saya harus beli pendingin prosesor yang aftermarket. Di sini saya memilih air cooler teman-teman, dikarenakan memang juga lebih hemat budget ya daripada liquid cooler, dan performanya juga nggak kalah bagus ya teman-teman. Di sini saya memakai PC cooler K4 BK. Kenapa saya memilih produk ini? Karena kan dia untuk fan pendinginnya ini cukup besar dibanding pesaingnya teman-teman. Untuk pesaingnya dia biasa memakai di harga yang sejenis ya, memakai fan 120 mm. Sedangkan untuk PC cooler ini dia memakai fan sebesar 130 mm, yang artinya walaupun ini selisih 10 mm, untuk airflow-nya tentu pasti lebih besar ini teman-teman ya untuk pressure-nya ya. Di sini dia 2,46 mm teman-teman. Lalu untuk heat pipe sendiri dia ada 4 heat pipe, satu heat pipe-nya sekitar 6 mm teman-teman, sehingga bisa mentransfer panas dari CPU ke heatsinknya dengan cepat teman-teman ya. Di sini di paket pembelian kita mendapatkan thermal pasta juga bawaan teman-teman ya. Cuman performanya ya oke aja teman-teman, cukup lah gitu untuk mendinginkan i3. Cuman kalau teman-teman pakai prosesor i5, i7, i9, saran saya pakai merek yang lebih bagus ya, seperti Thermal Grizzly atau merek-merek yang lain lah yang sudah terjamin gitu bagusnya untuk menghandle panas dari CPU. Untuk desainnya seperti ini teman-teman, dan dia juga ini ya, support Intel LGA 115X 1200 bahkan sampai 1700, jadi lumayan panjang dukungannya gitu. Untuk AMD juga AM4 atau AM5 juga dia support teman-teman jika teman-teman pakai AMD Ryzen itu teman-teman ya. Untuk di paket penjualannya teman-teman akan mendapatkan ini list barang yang di dalam kotak. Nanti setelah dipasangkan seperti ini, dirakit ya, ada dua warna, hitam dan putih. Berhubung PC saya temanya hitam ini, jadi saya ambil yang warna hitam teman-teman, seperti itu. Untuk dimensinya seperti ini bisa jadi referensi buat teman-teman ya, biar nanti misalnya teman-teman memakai ini bisa disesuaikan dengan case teman-teman. Itu bisa menampung HSF maksimal berapa. Di sini tingginya maksimal kalau sudah dipasang itu sekitar 150 teman-teman. Ini dia untuk hasil Cinebench 2024-nya untuk Intel Core i3 Gen 12. Untuk hasil single core-nya itu di 96 poin. Ini di atas Ryzen 7 5800X ya teman-teman ya. Bahkan di atas i9 nih yang Gen 9. Lalu kalau untuk yang multicore ini poinnya di sekitar 439, di bawah chipsetnya Apple yang M1 MacBook teman-teman ya. Untuk hasilnya sih menurut kita udah cukup bagus ya dari performa. Nah, ini bisa teman-teman lihat, kita juga benchmark lagi. Ini menggunakan Unigine juga ya, FPS-nya 200 teman-teman. Suhu game temperatur GPU juga sangat aman nih di 69, di sekitar 70 teman-teman, 71, 72 mentok-mentok itu. Untuk GPU powernya
Es Bran. Fortalecela con los sistemas soldado de Arasaka. En cualquier lugar, para cualquier amenaza. You disappoint me.